Muqaddimah kami sampaikan sepotong ayat suci Al-Quran yang berbunyi khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah, ambil sebagian harta orang yang berpunya itu untuk zakat, karena dengan zakat berarti kita sudah bersihkan jiwa dan harta mereka. Ketika kita gali dari ayat suci Al-Quran tersebut, para ulama mengatakan bahwa khudz min amwalihim ini kalimatnya fi'il amar atau perintah. Maka ketika kita jabarkan yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil harta orang yang berpunya, orang yang dititipkan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai, dalam kata Islam itu sebagai muzaki, orang yang dititipi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berkewajiban zakat. Maka Allah memerintahkan itu ambil. Itu berlaku ketika kita orang-orang di Saudi Arabia, karena dia negara yang berdasarkan syariat hukum Islam, kalau kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Maka ketika kita berada di wilayah Republik Indonesia ini, kita hanya mau mengajar, mengingatkan kepada para muzaki yang sudah dititipkan harta oleh Allah itu akan melaksanakan atau mengeluarkan zakat ketika persyaratan itu sudah mumpuni, baik itu haul maupun nisab. Yang seyogianya, Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau di lembaga pemerintah itu konstitusinya hanya satu, itu berdasarkan undang-undang. Tetapi kalau lembaga badan amil zakat nasional ini, dia punya dua konstitusi berdasarkan undang-undang yang sangat penting, ada berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah mengatakan, "Aqimis shalah wa yutuz zakat." Tegakkan salat dan keluarkan zakat. Di dalam ayat suci Al-Quran, di dalam Al-Quran itu 26 ayat yang beriringan tentang aqimis shalah wa yutuz zakat. Ketika kita mengkaji atau menganalisa Al-Quran itu ada lebih kurang 26 ayat yang selalu menyebutkan ketika melaksanakan sholat, maka Allah memerintah agar kita berzakat. Tapi itu punya persyaratan sesuai yang diatur oleh itu. Yaitu pertama sampai nisab, yang kedua sampai haul. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagai pengurus atau ketua maupun sekretaris sub OPZ tingkat kecamatan dan tingkat desa, maka kita merupakan orang-orang pilihan Allah yang diamanahkan oleh pemerintah lewat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyuasin, juga lewat Pak Sekda. Bapak Ibu sudah dikukuhkan, sudah di-SK-kan, dan yang tak kalah pentingnya kita sekalian disebut Allah sebagai amilin, orang-orang yang mengurus atau mengumpulkan zakat serta mendistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, dalam zakat ini dalam Al-Quran, yang berhak menerima itu ada 8 mustahik, antara lain wal fuqara, wal yatama, wal masakin, wal amilin, wal gharimin, dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, Lembaga Amil Zakat Nasional Republik Indonesia menganalisa atau mengkaji ketika zakat di Republik Indonesia terkumpul dengan baik dan utuh, semua orang yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan harta yang memiliki harta itu mengeluarkan zakatnya tepat waktu sesuai dengan nisab dan haulnya, maka dia melebihi dari 2 kali APBD. Maka oleh karena itu pemerintah Republik Indonesia lewat Badan Amil Zakat Nasional menggalakkan, sudah membentuk kita, sudah mewajibkan atau menugaskan kita sekalian dari tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten untuk mengajak masyarakat kita yang terkategori orang-orang yang berpunya, yang disebut oleh Al-Quran itu namanya muzaki, agar melaksanakan atau mengeluarkan zakatnya serta beriringan dengan sholat. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sekalian merupakan pilihan Allah termasuk orang-orang amilin, orang-orang yang mengurus zakat. Kita punya hak dan punya kewajiban. Ketika kita mengurus zakat ini, maka ada bagian kita sebagai amil itu 1/8 dari pengumpulan zakat tersebut. Jadi kalau Pak Bupati dia menyebutnya kerja keras, kerja cerdas, maka ada sini kerja ikhlas. Maka yakinlah Bapak Ibu hadirin sekalian, ketika kita melaksanakan kewajiban kita mengajak masyarakat kita yang terkategori muzaki untuk mengeluarkan zakat, karena uang zakat dan sedekah ini Pak Kades,
Orang pemerintah pusat mengatakan kalau uang pajak itu dari Anda untuk Anda. Nah, kalau zakat itu juga dari Anda untuk Anda, tapi kategorinya ada dua kriteria. Yang pertama, orang muzaki yang mengeluarkan zakat, yang akan menerimanya adalah para mustahik. 8 orang mustahik ketika di desa kita itu ada kategori orang-orang yang tidak mampu, wasaili wal mahrum, kata Allah. Dari harta yang Allah titipkan kepada kita itu ada bagian orang yang meminta-minta dan tidak meminta-minta. Maka oleh karena itu pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Maka oleh karena itu kita berkewajiban untuk memberikan peringatan kepada para muzaki, orang-orang yang berpunya di tingkat desa kita di tingkat kecamatan untuk dapat mengeluarkan zakat. Nah, tapi masalahnya Bapak Ibu hadirin sekalian, apa saya katakan oleh Pak Sekcam tadi, bahwa dari setiap desa, kita orang desa, orang akan mengeluarkan zakat itu siudianya selalu pada bulan Ramadan. Sebenarnya pada bulan Ramadan itu adalah zakat fitrah. Orang yang wajib zakat fitrah itu ketika dia lahir, sebelum khatib berdiri atau sebelum imam tegak melaksanakan sholat Idul Fitri, maka dia diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah dari bahan pangan yang dia makan. Jumlahnya bervariasi, para ulama ada mengatakan 2,5 kg, ada mengatakan 3 kg. Nah, kalau zakat harta, zakat mal, zakat pertanian, zakat perkebunan, zakat profesi, zakat perikanan dan lain sebagainya itu dia sesuai dengan kaul. Sekarang kami Basnas Kabupaten Banyuasin sekarang sedang mengelola itu zakat dari aparatur sipil negara atau seluruh ASN, hampir seluruh ASN yang ada di pemerintah Kabupaten Banyuasin ini, rata-rata per bulan itu 450-440 juta per bulan. Itu pun kami retribusikan kepada para mustahik yang berhak menerimanya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, kami mengajak Bapak Ibu hadirin sekalian untuk menggalakkan agar pada gilirannya masyarakat kita dapat mengeluarkan zakat itu lewat sub UPZ tingkat desa, kemudian dikumpulkan, baru dilaporkan kepada kami Basnas Kabupaten Banyuasin, dan sub UPZ tingkat kecamatan hanya menerima laporan. Ketika Bapak menyetorkan kepada kami, maka kami akan mengeluarkan kewajiban kami atau hak Bapak, yaitu 1/8 dari terkumpulnya dana zakat itu. Ini undang-undang mengamanahkan Bapak Ibu hadirin sekalian, sub UPZ boleh mendistribusikan atau menyalurkan kepada para mustahik. Tetapi undang-undang mengatur bahwa setiap sub UPZ akan menyalurkan atau meretribusikan dari pengumpulan zakat, infak dan sedekah yang dia dapatkan, maka dia dibolehkan menyalurkan, tetapi ada konsekuensi. Yang pertama, ketika dia menyalurkan, dia harus punya RKAT, rancangan kerja anggaran tahunan. Kemudian dia wajib diperiksa oleh BPK, karena dana zakat ini ketika masuk kepada kita, maka dia menjadi uang negara. Kami Pak Kades setiap tahun diperiksa sama Pak Kades BPK. Bahkan 2 diperiksa, pertama oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian bahkan juga diperiksa oleh Kementerian Agama, namanya tentang syar'i. Jadi kami ini 2 diperiksa, dua konstitusi, pertama berdasarkan aturan hadis, kemudian undang-undang, maka dasar undang-undang diperiksa oleh BPK, maka oleh syariat Islam, maka kami diperiksa oleh Kementerian Agama Kabupaten Banyuasin atau Provinsi Sumatera Selatan. Maka oleh karena itu kami mengajak kepada Bapak Ibu dan ketika terkumpul dana zakat, setorkan kepada Basnas ini dengan proposal, Pak. Jadi Bapak tidak menyalurkan, kami langsung menyalurkan, tetapi konsekuensinya tidak mungkin begitu Bapak nyetor langsung dengan proposal, kami verifikasi dulu. Nah, paling-paling 1 minggu kalau masuknya hari Senin, karena kami dapat duit di bank. Jadi setiap hari Senin kami kumpulkan jurnal, ada proposal sekian, butuh tarik dana sekian, proposal ini, proposal ABCD kami tarik dan kami salurkan. Seperti contoh desa Sidowulyo, Kecamatan Air Kumbang, itu baru 3 bulan ini dia nyetor 5 juta, 4 juta, tapi proposal setiap dia nyetor itu proposalnya 20 jutaan. Sudah terrealisasi, kami laksanakan 2 buah dalam 2 bulan ini, 2 buah bedah rumah
atau perbaikan rumah para mustahik yang tidak mampu. Karena uang di Basnas ini mudah Pak. Kalau di APBD susah, namanya birokrasi panjang, uraiannya panjang. Yang pertama kalau kita nak minta kui APBD itu, kita usulkan lewat instansi yang berkaitan, sudah kita lewat Rakordes, Rakocam, kemudian kita usulkan kepada dinas instansi, paling lambat itu bulan Maret, maka oleh dinas instansi dikumpulkan kepada Bapeda, Badan Perancang Anggaran Pembangunan Daerah, baru pada giliran rapat paripurna yang membahas antara pemerintah dan DPR RAPBD, rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Itu pun juga kawan. Ada proposal kita, Pak ada sampai dikawal. Kalian sedikit kawan, tidak akan mantan anggota dewan Pak. Tapi kalau kita kawal, ya insya Allah. Maka oleh karena kalau Basnas ini tidak. Yang pertama ketika dia mengajukan proposal, ada keterangan miskin dari pemerintah desa dan diketahui oleh ketua UPC tingkat desa itu sendiri, kami verifikasi, maka kami akan salurkan. Pak Ansori merupakan wakadua bagian pendistribusian atau penyaluran. Ketika masuk proposal, kalau saya mengasisi, dibantu, kemudian wakam 4 menindaklanjuti tentang administrasi lengkap atau tidak, ya Pak Ansori bagian retribusi dan keuangan, mereka ini berkoordinasi, layak dibantu, maka kami seperti insya Allah seluruh proposal yang masuk kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyuasin, insya Allah semuanya tidak ada yang ditolak, tetapi tinggal waiting list, bukan haji by waiting list Pak, dapat tunggu karena duit kita baru dikit. Nah kalau dari setiap desa 317 desa dan kelurahan itu rata-rata masuk 1,5 juta atau 2 juta per bulan, maka kali 317, maka kami berencana setiap bulan itu bisa di setiap desa itu 1 buah beda rumah atau dengan program-program yang lain. Karena kami di Basnas itu tidak tinggal kantor, paling sibuk betul di Basnas. Orang sakit bantu, yang negatif BPJS dibantu. Yang penting ada keterangan miskin dari kepala desa dan diketahui oleh ketua suku BPJS tingkat desa tersebut, karena dia yang lebih tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, saya katakan ya mari untuk meningkatkan pengumpulan zakat, infak dan sedekah di desa kita, jangan ragu-ragu. Ketika dia terkumpul, setorkan kepada Basnas dan iringilah dengan proposal. Meskipun cuma terkumpul 4 juta, proposal tidak apa-apa, 10 juta, 15 juta. Insya Allah itu akan tahu betul, karena di kabupaten itu kan sudah terkumpul. Maka setiap ada permohonan, insya Allah akan kami kabulkan. Ya saya katakan di awal tadi bahwa cuma tinggal nunggu waktu. Mungkin kalau terlalu banyak bulan ini, mungkin bulan depan. Kami setiap program kami, apapun proposal yang sampai ketika ada keterangan miskin, insya Allah akan kami bantu dan akan kami salurkan begitu mudah. Karena kami setiap Pak Bupati Kabupaten Banyuasin, Pak Wabub, kunjungan kerja ke daerah-daerah, maka Pak Camat selalu nelpon kami, tolong Pak, nanti santunan bagi para pukoro, para anak yatim, ya minta yang 100 ya tidak bisa Pak, bisa kami kabulkan 50. Insya Allah setiap Pak Bupati berjalan, kemarin saya ke Kecamatan Karangagung Hilir, itu ada BKF, pengajian BKPMT, Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Banyuasin, saya mengiringi, kami juga di sana menyantuni 50 amplop untuk para pukoro, kemudian para anak yatim. Nah, Basnas ini tidak bisa Pak Kades membangun fisik. Membangun fisik itu boleh, tetapi ada pengecualian yang sangat keras, seperti bangun masjid, bangun pondok pesantren tidak boleh. Tapi kalau bangun masjid, karena masjid itu milik umat. Tapi kalau markotnya orang yang ngurus masjid itu ada keterangan bahwa dia markot masjid dan miskin, ya kami bantu untuk kesejahteraan para markot itu sendiri. Dan kalau membangun pondok pesantren tidak bisa membangun fisik ruangan dan lain sebagainya. Tetapi ketika anak-anak belajar dalam pondok pesantren itu ada keterangan tidak mampu orang tuanya, maka kami siap membantu. Sudah beberapa orang kami membantu para mahasiswa yang terlambat atau akan dikeluarkan dari perguruan tinggi karena tidak bisa bayar semesteran, ada proposal masuk, verifikasi, ya betul dia orang tua yang miskin, maka kami bantu. Itu juga tentang kesehatan dan lain sebagainya. Nah, program di Basnas Kabupaten Banyuasin ini
semuanya meliputi, baik itu kesehatan, pendidikan, kemiskinan dan lain sebagainya. Tapi kategorinya syarat yang paling utama ada keterangan miskin dari kepala desa yang bersangkutan dan diketahui oleh ketua suku PJ tingkat desa yang tahu persis keadaan kehidupan di tengah-tengah masyarakat desanya itu sendiri. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, tugas kami pada hari ini akan mengajak kepada Bapak Ibu hadirin sekalian untuk sama-sama kita mengajak masyarakat kita yang sudah dititipi harta oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat mengeluarkan zakat. Zakat itu ada beberapa bentuk, ada zakat pertanian, perkebunan, perikanan, profesi dan lain-lain sebagainya yang pada giliran sesuai dengan peraturan Menteri Agama atau PMA bahwa setiap orang baik itu dari pertanian maupun dari perkebunan maupun dari profesi dan jasa yang dapat penghasilan setiap bulan itu Rp3.668.000, maka dia wajib zakat 2,5%. Kalau salah tidak sampai 200. Itu namanya zakat cicilan. Bagaimana kalau uang Rp3.668.000 itu karena data pakai oleh kita, maka kita bankkan sampai 1 tahun di bank, wajib kita zakat dah. Karena kita sudah menuruti namanya zakat cicilan sebagaimana para aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Banyuasin yang sekarang kalau yang gaji sampai Rp3.668.000 dia dipotong oleh bendaharawan kantornya masing-masing 2,5%. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya mengajak kepada Bapak Ibu hadirin sekalian agar punya komitmen agar kita sama menggalakkan atau mengajak masyarakat kita, baik itu terutama kepada masyarakat yang terkategori muzaki atau orang-orang yang dititipi harta oleh Allah Subhanahu wa taala tapi kendalanya biasanya masih akan menyalurkan sendiri. Bisa mau di desa, Pak. Nah, tolong dijelaskan Bapak Ibu hadirin sekalian bahwa saya katakan di awal bahwa Basnas ini berdiri pertama dengan kita belum dilahirkan Al-Quran sudah lebih jauh dulu. Maka perintah Allah yang saya katakan tadi, "Huzmin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Itu sebelum kita turun ke dunia ini, lahir dunia ini, Al-Quran sudah diturunkan Allah lewat Jibril kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia wajib berzakat. Dan kita juga dilegalkan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2001. Ketika orang yang membuka zakat, infak dan sedekah di setiap desa dan dimanapun dia berada, yang tidak ada izin resmi dari pemerintah, baik itu lewat Basnas, UPZ atau LAS, lembaga amil zakat, maka dia terkategori ada konsekuensi hukum karena kita berada di dalam negara wilayah kesatuan Republik Indonesia. Maka tolong jelaskan, nanti kami mengajak kepada para ketua suku PZ dan berdamping dengan Pak Kades, kita ini sebentar lagi akan menjelang Ramadan, agar dia membentuk panitia zakat pada setiap masjid dan musola. Ada contoh SK kami buat, karena yang namanya panitia itu kan cuma 1 tahun, 1 kali kerja. Kalau Bapak Ibu suku PZ ini sama seperti kami, 5 tahun. Jadi setiap tahun menjelang Ramadan nanti Bapak Ibu hadirin sekalian, para ketua UPZ membuat atau membentuk panitia zakat di setiap masjid dan musola di desanya masing-masing, di SK-kan, dibuatkan oleh ketua suku UPZ dan diketahui oleh kepala desa yang bersangkutan. Nah, nanti hasilnya baik itu zakat fitrah maupun zakat mal maupun infak dan sedekah dikalkulasikan, dikumpulkan, disetorkan kepada Basnas, tapi iringilah dengan proposal kebutuhan di desa Bapak Ibu hadirin sekalian, apa menyangkut pendidikan, apa menyangkut garis kemiskinan lain, atau ada warga kita yang akan melahirkan susah tentang kesehatan. Kami sering ada BPJS yang nunggak sampai proposal dengan kami bayarkan. Yang memang betul-betul miskin, itu kami buatkan BPJS. Dan ketika ada kebakaran dan lain sebagainya, juga kami akan membantu masyarakat. Sehingga di Basnas ini dikatakan oleh para pemerintah sangat mudah betul. Kami hanya berpatokan yang terutama dengan syariat hukum Islam. 3 proposal itu masuk, ada keterangan miskin dari kepala desa dan diketahui oleh ketua suku PZ tingkat desanya, insya Allah akan kami bantu.
Maka pada hari ini Bapak Ibu hadirin sekalian nanti akan dijelaskan bahwa kami mengajak Bapak Ibu hadirin sekalian sebagai pengurus sub OBZ desanya agar kita mencoba sebagaimana instruksi Bupati Kabupaten Banyuasin, dan kemarin kami sudah berbicara dengan Ketua UPZ Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Pak Sekda, agar Bapak Ibu hadirin sekalian punya komitmen sehingga pada mencoba untuk punya target pada tahun ini berapa kemampuan Bapak Ibu hadirin sekalian untuk menambah pemasukan zakat, infak dan sodako dari tiap-tiap desa Bapak Ibu hadirin sekalian. Kami tidak memaksa berapa dia berpikir mampu, orang berapa yang bisa diajak berzakat, berinfak dan bersodako, sehingga nanti ada formulir akan kami sampaikan sehingga Bapak Ibu berkomitmen untuk bersama kami. Ketika ada kendala di lapangan, kami sebagai Komisioner Basnas Kabupaten Banyuasin, kami siap turun ke desa berdampingan dengan Bapak Ibu hadirin sekalian untuk mencari solusi apa yang terjadi karena zakat, infak dan sedakonya di desa kita ini belum muncul ke permukaan, terutama sampai kepada Basnas Kabupaten Banyuasin. Mudah-mudahan dengan monitoring kita hari ini kita sama-sama dapat mengingatkan, mengajak masyarakat kita, apa yang saya katakan tadi, bahwa Badan Amil Zakat termasuk Bapak sub OBZ ini sudah dilegalkan oleh 2 konstitusi. Ketika kita belum lahir, Al-Quran sudah turun bahwa Bapak Ibu sekalian termasuk amilin, orang yang mengurus zakat yang dipilih ditetapkan oleh Allah SWT dan kemudian dilegalkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Maka kita tidak ada ragu lagi. Kita sudah ada diterangkan Al-Quran sebagai amil. Jadi sub itu termasuk kategori orang amilin. Nah, ketika kita punya SK, maka kita sebagai pengurus sub OBZ tingkat desa. Mudah-mudahan kita sekalian dapat mengingatkan kepada masyarakat kita, karena Al-Quran mengatakan wasa'ili wal mahrum, di antara harta yang kita miliki itu kata Allah ada sebagian 2,5% orang para fakir, para fuqara wal yatama wal masakin yang meminta-minta dan tidak meminta-minta. Sehingga pada gilirannya ketika akhir bulan Ramadan nanti dari panitia masjid yang Bapak bentuk, Bapak SK-kan melaporkan kepada Bapak ahli zakat fitrah sekian. Itu kalau zakat fitrah silakan disalurkan. Kami hanya minta laporan saja. Tapi kalau zakat mal itu akan disetorkan kepada Basnas, tapi biar dia nyetor 3 juta, 4 juta, tolong kirimlah dengan proposal untuk kebutuhan para fuqara wal yatama wal masakin wal amilin wal ghorimin wa fi sabilillah yang ada di desa Bapak Ibu hadirin sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu hati kita, karena kita sudah diamankan oleh Allah sebagai seorang amilin, seorang pengurus zakat atau mengajak masyarakat untuk berzakat bagi yang memiliki harta. Semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan kepada kita, dan pada gilirannya apa yang sudah dianalisa oleh Basnas Republik Indonesia, apalagi di Kabupaten Banyuasin ini, kalau zakat ini masuk seluruhnya, ketika kita lihat sesuai dengan qaul dan nisabnya, maka dia melebihi 2 kali APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banyuasin. Semoga Allah memberikan ridho dan hidayah kepada kita sekalian, dan kita dapat bekerja dengan keras, bekerja dengan ikhlas. Semoga Allah memberikan karunia dan kesehatan kepada kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah mari kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.